Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Iya Bu. Duduknya bisa diatur dengan nyaman ya. Apakah sudah nyaman, Mbak Dina? Sudah Bu. Oke. Ya. Iya. Oke. Selamat pagi Mbak Dina. Pagi Bu. Mbak Dina ini yang kemarin hubungi saya ya? Iya. Ya. Kalau boleh tahu Mbak Dina dapat nomor saya dari mana? Dari teman saya Bu. Oh, dari teman. Oke. Tadi di sini Mbak Dina naik apa? Saya naik motor. Oh, naik motor. Iya. Ya. Kalau boleh tahu nih kesibukannya Mbak Dina akhir-akhir ini apa? Kesibukan saya PPG sih Bu. PPG aja sih. Oh, PPG itu apa ya? Kalau boleh Profesi. tahu. Oh, profesi guru. Iya. Oke. Nah, berarti jadi saat ini Mbak Dina ini mahasiswa ya? Iya masih Bu. Iya, mahasiswa. Kalau boleh tahu Mbak Dina ini kuliah PPG-nya di mana? Saya PPG-nya di Surabaya Bu. Oh, Surabaya. Untuk kampusnya kampus mana nih? Di kampus Adibuana. Adibuana. Oh, Iya. Adibuana. Sering saya Adibuana itu ada dua ya kayaknya, di Ngagel sama di Menanggal. Mbak Dina dapat kampus yang mana nih? Saya di kampus Ngagel Bu. Soalnya saya emang jurusannya di Ngagel. Oh, seperti itu. Iya. Oke. Terima kasih ya Mbak Dina sudah hadir hari ini. Kalau boleh tahu gimana nih kabarnya Mbak Dina hari ini? Kabar saya hari ini alhamdulillah baik sih, cuman ya agak capek gitu aja. Saya melihat Mbak Dina ini merasa sangat lelah ya. Iya, iya sih Bu, soalnya saya lagi capek gitu loh, jadwalnya tuh padat banget. Padat banget. Kalau boleh tahu nih kuliahnya itu sistemnya seperti apa ya? Kuliahnya itu seminggu, tapi 3 hari di sekolah, 2 hari di kampus. Oh, kegiatannya cukup padat ya. Apakah banyak tuntutan yang harus dijalani secara bersamaan? Iya Bu, jadi kadang saya tuh merasa saya itu nggak bisa bebas untuk diri saya sendiri gitu. Nggak ada waktu gitu loh Bu. Oh, seperti itu. Tidak memiliki waktu untuk diri sendiri, terdengar cukup berat ya bagi Mbak Dina. Iya Bu, jadi saya tuh merasa hidup saya itu hanya berputar di tugas di LMS. Saya tuh malas gitu, saya tuh capek. Oh, iya. Seolah-olah hidup Mbak Dina ini memang hanya berputar-putar untuk tugas LMS saja ya, seperti itu. Iya, iya Bu, kayak gitu. Terima kasih Mbak Dina sudah berani untuk secara terbuka menceritakan hal yang Mbak Dina alami. Saya cukup menghargai keterbukaan Mbak Dina. Nah, di sini kita nanti akan berusaha untuk memahami masalah Mbak Dina seperti apa, dan kita akan mencoba untuk mencari solusinya. Seperti itu ya Mbak Dina. Iya Bu. Saya mau tanya nih, apa yang membuat Mbak Dina mau datang ke sesi konseling pada hari ini? Iya, soalnya saya tuh mungkin sering menunda kegiatan sih. Maksudnya sering menunda kerjaan tugas. Oh, Meski seperti kesini. Oh, seperti itu. Iya. Ya. Nah, bisakah Mbak Dina menceritakan nih bagaimana biasanya hal itu terjadi? Biasanya itu kalau ada tugas ya, misalnya di LMS ya, saya tuh baca instruksinya aja. Nah, setelah saya baca, saya nggak ngerjain, ya udah, nggak tinggal gitu aja. Cukup tahu aja. Oh, berarti cuma dilihat kemudian ditinggal gitu ya? Iya. Apa yang Mbak Dina lakukan setelah membaca tugas-tugas tersebut? Saya langsung menutup LMS, terus saya tuh ngelakuin hal yang lain aja. Seperti itu. Oke. Nah, hal lain apa nih yang Mbak Dina lakukan yang Mbak Dina maksud tadi? Ya, itu sibuk main HP, scroll medsos, dan yang paling sering itu tidur sih. Saya tuh banyak tidur banget kok. Kayak itu. Banyak tidur. Iya. Tapi Mbak Dina ini orangnya memang suka tidur seperti itu. Nggak tahu, akhir-akhir ini aja saya tuh banyak tidurnya, lebih memilih tidur sih.
Nah, apa nih yang Mbak Dina rasakan saat melakukan kegiatan-kegiatan tersebut? Tugas sih. Oh, jadi dengan scroll-scroll medsos, dengan tidur itu Mbak Dina merasa lega. Iya, rasanya jadi saya itu nggak perlu mikirin tugas dulu untuk sementara. Jadi aktivitas yang Mbak Dina lakukan ini memberikan kesempatan bagi Mbak Dina untuk beristirahat dari tekanan-tekanan terhadap tugas yang dirasakan ya, apakah seperti itu? Iya. Ya. Nah, ketika Mbak Dina itu memilih untuk menunda tugas atau tidak mengerjakan tugas, nah apa nih yang sebenarnya Mbak Dina inginkan dari hati yang paling dalam? Saya pengen bebas. Saya pengen punya waktu yang banyak, bebas gitu. Pokoknya gitu. Oh, seperti itu. Nah, waktu bebas yang Mbak Dina maksud ini bebas yang seperti apa ya? Untuk bebas itu ya saya itu bisa bebas hidupnya tanpa mikirin tugas. Jadi saya itu selalu punya waktu untuk diri sendiri gitu yang saya mau. Seperti itu. Ya, jadi yang sebenarnya Mbak Dina cari ini bukan hanya sekedar menghindari tugas ya, lebih ke ingin kebebasan untuk diri sendiri, seperti itu ya. iya. Nah, sekarang saya ingin bertanya tentang kebebasan yang Mbak Dina maksud arti ya. Menurut Mbak Dina, arti kebebasan itu seperti apa ya? Yang menurut Mbak Dina sendiri? Bisa ngatur waktu sendiri, terus saya itu bisa melakukan hal-hal yang saya sukai. Maka saya itu kebutuhan deadline. Seperti itu. Oke, jadi di sini saya bisa menangkap bahwa kebutuhan akan kebebasan untuk diri sendiri itu cukup penting ya bagi Mbak Dina. Iya. Oke. Nah, saya ingin bertanya lagi nih, apakah pernah ada masa ketika Mbak Dina ini memiliki tugas yang sangat banyak, namun tetap bisa menyelesaikan tugas-tugas tersebut dengan baik? Pernah sih tuh. Awal semester nggak masih. Iya sih. Awal semester. Oke. Berarti di awal semester PPG kemarin itu ya saat awal-awal masuk itu. Iya. Nah, pada saat itu Mbak Dina mengerjakan tugasnya seperti apa? Saya bikin sebuah, terus saya cicil satu-satu. Seperti itu. Kemudian saat ini Mbak Dina membangun tugas ya, beda dengan awal semester yang kemarin ya. Oke. Pada saat itu Mbak Dina kan membuat daftar tugas, kemudian meninjau tugasnya satu persatu ya kan. Itu bagaimana hasilnya pada saat itu Mbak Dina? Tenang sih Bu, saya itu nggak begitu stres. Nah, di sini saya melihat berarti sebenarnya Mbak Dina ini memiliki kemampuan dalam mengatur waktu untuk menyelesaikan tugas dengan tepat waktu, ya? Iya tuh. Mungkin saya sekarang itu hanya kehilangan ritme aja sih kayaknya. Iya, iya. Saya melihat Mbak Dina ini punya pengalaman berhasil di awal semester kemarin dalam mengerjakan tugasnya yang dapat menjadi model untuk perubahan Mbak Dina saat ini. Seperti itu ya Mbak Dina. Jika kondisi ini membaik, perubahan apa yang ingin Mbak Dina rasakan? Saya pengen bisa menyelesaikan tugas tanpa saya itu merasa tertekan. Terus selain itu ada lagi? Sudah pasti saya itu pengen punya waktu untuk diri sendiri. Oh, seperti itu. Nah, jadi di sini Mbak Dina itu ingin dua hal sekaligus ya. Yang pertama adalah tetap bertanggung jawab terhadap tugas, dan Mbak Dina juga memiliki kebebasan untuk diri sendiri. Benar seperti itu? Oke. Nah, ketika dua tujuan yang Mbak Dina inginkan itu tercapai, nah apa nih manfaatnya kira-kira untuk Mbak Dina tadi? Ya saya lebih tenang tuh, saya lebih tenang dan bisa menikmati belajar.
jadi tujuan yang ingin Mbak Dina capai ini adalah menjalani kehidupan PPG dengan seimbang ya antara tanggung jawab akademik dan juga kebebasan untuk diri sendiri, seperti itu ya. Iya. Oke, selanjutnya mari kita lihat bersama perilaku yang selama ini Mbak Dina lakukan ya kan. Ketika Mbak Dina merasa kehilangan kebebasan ya, Mbak Dina ini memilih untuk menunda tugas, menunda mengerjakan RMS, menunda mengerjakan tugas-tugas yang kita selama PPG. Nah, seperti itu. Benar, Bu. Nah, menurut Mbak Dina nih, menunda-nunda untuk mengerjakan tugas itu apakah bisa membantu Mbak Dina untuk memperoleh kebebasan untuk diri Mbak Dina? Gimana, Bu? Menunda tugas ya? Iya, saya ulangi lagi ya pertanyaannya. Nah, menurut Mbak Dina nih, apakah perilaku menunda tugas yang Mbak Dina lakukan itu bisa membantu Mbak Dina untuk memperoleh kebebasan yang Mbak Dina inginkan? Iya sih, Bu, sejauh ini. Khususnya kalau saya kan senang jalan-jalan, senang kayak tidur. Nah, kalau tidur itu saya tuh jadi merasa bebas, saya tuh jadi kayak nggak terbelenggu gitu loh, Bu. Kayak nggak tertekan. Kalau lihat tugas itu rasanya saya tuh kayak tertekan, kayak capek sendiri, kayak ada beban sendiri. Tapi mau memulai itu saya tuh males, kayak bukan malas mengerjakan, tapi saya tuh bingung harus mulai dari mana. Jadi akhirnya ya saya ini aja, saya tunda aja. Jadi saya lebih milih untuk tidur atau sekedar jalan-jalan atau sekedar scroll medsos gitu. Jadi sejauh ini sih lebih baik itu sih, Bu, lebih baik tunda aja biar saya tuh tetap dapat biar saya tuh tetap mendapatkan kebebasan waktu untuk diri saya sendiri. Ya, berarti untuk sementara ini Mbak Dina bisa memperoleh kebebasan yang Mbak Dina inginkan itu dengan menunda-nunda mengerjakan tugas ya, seperti itu. Oke, nah kalau dalam jangka panjangnya nih kira-kira Mbak Dina bakal memperoleh kebebasan seperti itu apa tidak? Enggak. Apa Mbak Dina? Karena itu biasanya pasti tetap ada kalau nggak segera dikerjakan. Seperti itu. Oke, nah lalu apa yang terjadi ketika tidak segera dikerjakan? Makin ada beban, Bu, makin nambah beban, makin tertekan, makin bingung saya itu. Iya, nanti makin menumpuk juga ya tugasnya. Iya. Oke. Nah, ketika Mbak Dina itu tugasnya menumpuk nih karena sudah lama tidak dikerjakan, ditunda-tunda ya, seperti itu. Apa yang Mbak Dina rasakan ketika Mbak Dina itu tugasnya menumpuk tidak segera diselesaikan? Saya pengen menunda itu saya senang sebenarnya, tapi juga nggak senang. Soalnya tugasnya tetap ada dan saya juga tetap harus kerjain. Jadi saya tuh pengen kebebasan, tapi kebebasannya malah kayak gimana ya? Saya tuh pengen bebas gitu loh, Bu, pokoknya. Iya. Yang saya tanyakan di sini itu terkait dengan apa yang Mbak Dina rasakan ya ketika ada tugas yang menumpuk. Nah, barangkali ada nih perasaan dalam diri Mbak Dina mungkin atau seperti cemas, ataukah takut, atau bagaimana. Barangkali ada hal-hal seperti itu yang Mbak Dina rasakan? Iya, cemas, Bu. Cemas, oke. Selain cemas, apakah ada hal-hal lain yang Mbak Dina rasakan? Tertekan sih, Bu. Oke. Jadi perilaku yang Mbak Dina lakukan itu malah menghasilkan kondisi atau keadaan di mana yang kondisi tersebut itu berlawanan ya dengan apa yang Mbak Dina inginkan. Iya. Iya, soalnya di awal tadi Mbak Dina kan ingin merasakan tenang, ya kan. Namun hal yang Mbak Dina lakukan itu malah menimbulkan rasa yang berbalikan dengan ketenangan tersebut ya. Jadi Mbak Dina lebih merasa cemas dan tertekan. Jadi apa yang Mbak Dina lakukan saat ini itu malah menghadirkan kondisi atau keadaan yang berlawanan dengan apa yang Mbak Dina inginkan di awal tadi ya.
Iya. Karena Mbak Dina di awal tadi itu mengatakan katanya ingin merasakan kebebasan, merasakan ketenangan, ya seperti itu. Namun saat ini dengan perilaku Mbak Dina tersebut, Mbak Dina malah merasakan cemas dan tertekan, seperti itu ya. Nah, jika tujuan Mbak Dina ini adalah ingin mendapatkan kebebasan untuk diri sendiri ya, apakah dengan menunda tugas yang Mbak Dina lakukan itu akan mendekatkan atau malah menjauhkan Mbak Dina dari tujuannya Mbak Dina, menjauhkan Mbak Dina dari keinginannya Mbak Dina? Menjauhkan sih. Ya. Nah, bagaimana nih Mbak Dina tahu kalau itu bisa menjauhkan? Soalnya semakin saya tunda, itu banyak yang semakin saya tidur. Jadi tugasnya itu semakin ditunda, semakin banyak gitu. Iya. Jadi menurut Mbak Dina nih, siapa yang memiliki kendali atas pilihan untuk menunda mengerjakan tugas LMS tersebut? Diri saya sendiri. Nah, bagaimana perasaannya Mbak Dina ketika menyadari bahwa pilihan yang Mbak Dina sebutkan tadi itu sebenarnya adalah semuanya itu dalam kendali Mbak Dina sendiri? Saya merasa saya itu masih ada kesempatan untuk berubah. Seperti itu. Oke. Nah, di sini saya melihat bahwa Mbak Dina itu mulai menyadari ya bahwa semuanya itu adalah memang berdasarkan dari kemauan Mbak Dina sendiri. Semuanya itu berdasarkan dari diri Mbak Dina sendiri. Nah, saya juga mulai melihat bahwa kebebasan yang Mbak Dina cari selama ini itu tidak dengan menunda mengerjakan tugas ya, seperti itu. Iya. Nah, kalau begitu menurut Mbak Dina nih, apa cara yang lebih efektif untuk memenuhi kebutuhan kebebasan yang ingin Mbak Dina capai? Saya itu pengen bebas ya, tapi saya itu semakin pengen bebas, tugas saya itu semakin banyak. Gimana ya Bu? Mungkin untuk saat ini saya itu bisa ngatur waktu kayaknya Bu, ngatur waktu yang lebih baik gitu. Itu ya. Mengatur waktu. Bagaimana nih maksudnya mengatur waktu tujuannya? Bisa jelaskan lebih spesifik nih, mengaturnya yang seperti apa? Ya tetap ngerjain tugas, tapi juga tetap nyediain waktu untuk diri sendiri gitu. Seperti itu. Nah, apakah dengan cara yang Mbak Dina sebutkan tadi itu bisa mendekatkan Mbak Dina atau bisa membantu Mbak Dina untuk mencapai tujuan? Iya. Apakah yakin seperti itu bisa mendekatkan Mbak Dina pada tujuan? Bisa sih. Nah, untuk tahap selanjutnya, mari kita susun rencana yang dapat Mbak Dina lakukan mulai hari ini untuk dapat membantu Mbak Dina agar tidak menunda tugas lagi. Nah, menurut Mbak Dina nih, langkah apa yang akan Mbak Dina lakukan untuk mengatasi masalah Mbak Dina nih, agar Mbak Dina itu tidak menunda-nunda untuk mengerjakan LMS lagi? Apa nih yang langkah pertama yang ingin Mbak Dina lakukan? Gimana ya Bu? Kalau biar nggak menunda tugas ya, saya itu ya harusnya mengerjakan LMS dulu. Ya ada. Tapi kalau saya mengerjakan LMS terus itu, nanti saya tuh nggak punya waktu untuk diri saya sendiri. Soalnya LMS-nya satu selesai, satu terbuka, satu pikir itu terbuka gitu. Malah saya tuh kayak terdistract, saya tuh harus ngerjain, harus segera ngerjain gitu. Terus waktu saya buat diri saya sendiri kapan? Gitu. Jadi kayaknya langkah pertama ya tetap ngerjain LMS.
tapi nggak langsung dikerjain tapi selanjutnya yaitu ya udah ngerjain satu aja dulu terus tidur, satu lagi tidur lagi gitu saya di situ. Oh iya, jadi saya lihat Mbak Dina itu meskipun ingin melakukan kebebasan itu berarti tetap akan mengerjakan tugas-tugas LMS yang sedang berjalan ya. Iya, soalnya kalau nggak dikerjain itu malah gimana ya Bu, malah makin banyak, malah makin numpuk. Saya tuh bingung, dan mata tuh makin tertekan. Makanya saya tadi kan bilang gitu, kalau saya itu perasaannya cemas, ya tertekan. Tapi saya tuh juga tetap ingin bebas gitu. Jadi ya gimana ya Bu, kalau habis langsung sama ibu ini saya tuh kayak berpikiran ya udah ya berarti tugas saya harus saya kerjain dulu dong. Nggak benar itu nggak tunda gitu ya. Berarti langkah pertama yang perlu dilakukan adalah tetap mengerjakan PMS. Nah, saya ingin bertanya nih, mulai kapan nih Mbak Dina rencananya akan melaksanakan langkah pertama tersebut? Tugas LMS ini kan nggak ada batas waktunya ya Bu. Jadi kayaknya saya harus tetap rutin setiap hari buka sih. Kalau mau kerjakan ya mungkin habis maghrib lah sampai jam 8, udah gitu aja. Selebihnya saya tetap main atau tidur. Berarti langkah pertama yang akan dilakukan ini mengerjakan tugas. Nah, yang saya maksudkan dari pertanyaan tadi itu kira-kira nih Mbak Dina itu kapan akan melaksanakan langkah tersebut? Apakah mulai nanti malam? Ataukah mulai setelah sesi konseling hari ini? Ataukah Mbak Dina ini memulainya besok atau minggu depannya lagi? Nah, Mbak Dina ini inginnya memulai langkah tersebut, langkah pertama yang akan Mbak Dina lakukan itu dimulai kapan kira-kira lebih tepatnya? Lebih dekatnya besok aja tuh Ibu. Soalnya hari ini kan saya udah konseling ya sama Ibu ya. Jadi habis konseling saya tuh pengen istirahat sambil apa ya, sambil mengingat-ingat lagi apa yang udah saya ceritakan ke Ibu gitu aja sambil istirahat banyak lagi. Pengennya eksekusinya besok aja. Ya, jadi setelah di konseling hari ini Mbak Dina lebih ingin ke istirahat dulu ya untuk menenangkan pikiran, untuk merefleksikan apa yang terjadi hari ini ya, seperti itu. Iya betul. Terus semangat ya. Berarti kan mulai mengerjakannya besok ini, melaksanakan langkah-langkahnya tadi ya. Sudah cukup bagus ya langkah yang Mbak Dina inisiasikan tadi. Nah, rencananya Mbak Dina akan mengerjakan tugasnya besok. Setelah itu, setelah mengerjakan tugas, setelah langkah untuk mengerjakan tugas tersebut, nah apalagi nih yang akan Mbak Dina lakukan selain itu? Kayaknya saya itu butuh waktu untuk ini dulu, untuk melakukan hal yang saya sukai. Ya tadi contohnya kayak tidur atau sekedar main sama teman-teman gitu. Pokoknya setiap hari saya itu harus selalu ada waktu untuk diri. Habis selesai tugas, misalnya selesai tugas jam habis maghrib. Berarti saya paginya itu harus ada waktu untuk diri, gitu. Atau kalau saya pagi, berarti malamnya saya healing. Entah itu ngobrol sama teman-teman, atau entah itu jalan-jalan, atau tidur, istirahat, seharian, gitu. Pokoknya kayaknya setiap harinya harus selalu buka LMS. Terus ngerjain maksimal ya 4 jam situ. Soalnya mata saya kalau buka laptop terus ngerjain laptop terus itu mata saya itu panas. Jadi kayak kalau ngerjain LMS itu maksimal 4 jam aja cukup per hari. Oke, selain itu apakah ada yang akan Mbak Dina lakukan lagi? Biar nggak pecah kaca ya Bu, kayaknya harusnya ini deh Bu, gimana ya, bikin daftar gitu loh Bu, daftar kayak prioritas yang harus diprioritasin. Apa sih itu namanya, skala-skala gitu? Oh, itu namanya mungkin yang Mbak Dina maksud itu skala prioritas ya? Iya, kayak gitu ya. Jadi saya tuh pengennya bikin kayak teman-teman gitu loh Bu. Saya lihat teman-teman saya tuh ada yang bikin kayak gitu. Jadi ditulis, dijadwal mana yang paling mendesak dulu dikerjakan. Terus yang agak longgar sama yang penting tapi nggak terlalu mendesak juga ditulis. Jadi biar tertata
nggak apa namanya tetap bisa bebas, tapi juga tugas saya juga nggak saya tinggal-tinggal. Iya, jadi menurut Mbak Dina nih dengan membuat skala prioritas, apa nih manfaatnya membuat skala prioritas bagi Mbak Dina sendiri? Jadi ini manfaat skala prioritas itu, jadi saya itu bisa membagi tugas saya jadi kecil-kecil, jadi langkah yang kecil-kecil, jadi saya itu nggak terbebani. Kalau kayak gini kan saya itu kayak, aduh capek banget, tugasnya banyak banget. Kalau dilihatnya kayak banyak gitu ya, jadi saya itu makin males mengerjakan. Akhirnya saya cari pelarian, kayak semakin ingin bebas, nggak peduli tugasnya gitu. Jadi kalau bikin skala itu sih kayaknya bisa terinci sih, ada langkah kecilnya. Jadi, mungkin kalau dikasihkan satu-satu agak lebih bikin ringan sih kayaknya. Saya belum coba sih. Oke, seperti itu ya. Lalu bagaimana nih Mbak Dina akan mengatur waktu Mbak Dina sehari-hari? Mungkin Mbak Dina nanti akan membuat jadwal belajar dari jam berapa sampai jam berapa, atau apakah ada hal lain yang dilakukan untuk mengatur waktu harian tersebut? Iya sih, kayaknya saya bikin jadwal, bikin catatan gitu aja sih Bu. Tapi kalau saya bikin sendiri itu nanti saya malah ini tuh gimana ya, malah nggak terarah. Jadi saya kayaknya butuh itu deh untuk ini, untuk bantu saya untuk nangkal gitu loh Bu. Kalau saya sendiri itu saya nangkapnya usahanya saya itu balik lagi kayak awal, kayak tetap lomba lagi, tetap banyakin main lagi. Begitu. Jadi setelah ini berarti enaknya kita buat aja ya, kayak kita rancang bersama gitu ya untuk jadwal belajar hariannya Mbak Dina. Oke, saya tanya dulu ya untuk kegiatannya. Kira-kira nih Mbak Dina itu inginnya itu belajarnya ketika waktu sore atau waktu malam? Enaknya gimana ya Bu? Kalau sore saya tuh kayaknya males deh Bu, saya bisa malam. Mungkin sore juga karena baru pulang PPG pastinya masih capek ya. Iya. Ya, kalau boleh tahu jadwal PPG-nya dari pagi kan? Pagi sampai jam berapa? Kalau di sekolah sih pagi sampai jam 3. Ya. Oke. Berarti gini saja. Mbak Dina kan ada jadwal PPL ya di sekolah. Nah, mungkin Mbak Dina bisa nih membuat jadwal belajar itu pada malam hari, pada sekitar jam 7 malam setelah Isya. Barangkali kan karena mungkin kalau setelah maghrib itu kan ya waktunya mepet mau ke sholat Isya nih, jadi mending mungkin lebih baik setelah Isya saja, sekalian setelah sholat maghrib dan sholat Isya, agar Mbak Dina juga tidak merasa terburu-buru nanti untuk cepat-cepat menyelesaikan belajarnya. Ya, apakah Mbak Dina merasa cocok jika belajarnya diatur pada jam tersebut? Iya sih Bu, soalnya saya kan udah ada istirahatnya jam 3 itu sampai maghrib gitu. Iya. Jadi di sisi lain mungkin setelah PPL, nah itu nanti Mbak Dina ada jeda waktu istirahat sebentar ya untuk mengistirahatkan diri, untuk menenangkan diri agar tidak burn out juga. Oke, baik. Jadi sepakat nih Mbak Dina akan menyediakan waktu belajar mulai pukul jam 7 malam. Dan Mbak Dina ini pinginnya belajarnya durasinya sekitar berapa jam? 1 jam, 2 jam, atau cukup 1 jam setengah? Barangkali Mbak Dina merasa bosan atau merasa cepat bosan gitu, Mbak Dina pengennya belajarnya sekitar berapa jam? 2 jam aja sih Bu. Berarti menurut Mbak Dina 2 jam itu cukup ya untuk belajar? Iya, untuk mengerjakan kayaknya cukup sih Bu, 2 jam. Iya, oke. Berarti kalau 2 jam mungkin start belajarnya mulai jam 7, berakhir jam 9 malam. Iya. Seperti itu ya. Nah, setelah Mbak Dina belajar nih mulai dari jam 7 sampai jam 9, apa nih yang akan Mbak Dina lakukan setelah belajar kira-kira? Kayaknya 1 jam sebelum tidur ya Bu, saya tuh chatting dulu sama teman saya, atau scroll medsos, atau ya seadanya lah Bu, semua yang saya sukai lah. Ya gimana ya, kayak
reward gitu loh Bu, habis belajar. Iya, berarti Mbak Dina akan setelah belajar, Mbak Dina akan melakukan hal yang Mbak Dina sukai ya, seperti itu. Jadi setelah Mbak Dina belajar, kemudian melakukan hal yang Mbak Dina sukai, berarti kebutuhan kebebasan yang Mbak Dina inginkan itu tetap terpenuhi. Apakah benar seperti itu? Benar Bu. Untuk rencananya Mbak Dina akan melakukan dalam tenggat waktu berapa hari ini kira-kira? Gimana Bu? 3 hari aja kan? Atau seminggu dulu? Kalau 3 hari menurut saya kurang ya. Mungkin bisa Mbak Dina terapkan selama 1 minggu ya, mungkin sebelum kita lanjut ke sesi konseling selanjutnya. Ya. Bagaimana? Apakah Mbak Dina merasa keberatan? Ya Bu, seminggu aja. Mungkin seminggu cukup ya bagi Mbak Dina untuk melakukan rencana atau langkah yang sudah Mbak Dina rencanakan tadi. Nah, saya ingin bertanya, bagaimana jika selama proses masa percobaan tersebut Mbak Dina itu tiba-tiba merasa di dalam diri Mbak Dina itu muncul keinginan untuk menunda tugas. Nah, bagaimana menurut Mbak Dina? Kan tadi saya udah cerita sama Ibu kalau saya bakal bikin skala prioritas, membagi tugas-tugas kecil. Nah, skala prioritas itu kan udah saya bagi, ada yang mendesak, ada yang enggak. Jadi yang mendesak itu kayaknya yang jadi target saya dulu, yang saya kerjain dulu gitu. Biar saya nggak menunda ya sepertinya bikin target. Benar gitu ya Bu? Oh, bikin target. Oke. Selain itu apakah ada lagi? Saya tetap akan mengingat waktu saya tetap ada waktu untuk diri saya sendiri. Jadi waktunya untuk belajar sendiri itu tetap ada ya. Iya. Lebih tepatnya setelah target belajar yang Mbak Dina rencanakan tadi sudah terpenuhi. Nah, dalam skala 1 sampai 10 ya, itu seberapa yakin Mbak Dina akan melakukan rencana ini, akan menerapkan rencana yang sudah Mbak Dina katakan tadi? 8 aja deh Bu. 8, mengapa bukan 5? Di awal tadi kan saya udah bilang ke Ibu kalau saya sudah pernah melakukan di awal semester ya, nggak menunda tugas, bisa saya cicil, kayaknya masih bisa sih kayak kalau saya lakukan lagi. Oke, baik, betul. Nah, berarti Mbak Dina ini memiliki bukti bahwa Mbak Dina itu mampu ya? Iya ya. Iya, buktinya di awal semester kemarin kan Mbak Dina kan bisa mengerjakan tugas itu sambil dicicil setiap hari agar tidak menumpuk gitu ya tugasnya. Iya. Tapi sebenarnya Mbak Dina itu memang bisa untuk melaksanakan rencana-rencana tersebut. Iya ya Bu. Jadi dari sesi konseling hari ini kita sudah membahas ya bahwa kebutuhan yang sangat penting bagi Mbak Dina saat ini adalah kebutuhan akan kebebasan. Ya, kita juga sudah menemukan bahwa perilaku menunda tugas itu ternyata tidak mendekatkan Mbak Dina pada tujuan Mbak Dina, ternyata malah menjauhkan dan malah membuat Mbak Dina tidak tenang ya, benar seperti itu. Oke, jadi berdasarkan dari pembahasan kita tadi bisa kita simpulkan ya bahwa kebutuhan yang sangat dibutuhkan saat ini adalah kebutuhan akan kebebasan. Itu kita juga menemukan bahwa perilaku Mbak Dina yang menunda tugas itu ternyata malah menjauhkan Mbak Dina dari keinginan akan kebebasan yang Mbak Dina inginkan ya, seperti itu. Setelah menunda tugas bukannya Mbak Dina malah merasa tenang atau merasa senang, Mbak Dina malah merasakan cemas dan tertekan. Nah, jadi kesimpulan dari yang sudah kita bahas tadi, hari ini kita telah membahas ya bahwa kebutuhan yang sangat yang diinginkan Mbak Dina untuk saat ini adalah kebutuhan akan kebebasan, seperti itu ya Mbak Dina. Nah, kita juga menemukan bahwa
ketika Mbak Dina melakukan untuk menunda tugas tersebut tadi, itu bukannya malah mendekatkan Mbak Dina kepada tujuan yang Mbak Dina inginkan, tapi malah menjauhkan Mbak Dina dengan tujuan yang ingin Mbak Dina capai, seperti itu. Sebaliknya jika Mbak Dina mengelola tugas dengan baik, dengan mengerjakan tepat waktu, itu akan mendekatkan Mbak Dina untuk dapat memenuhi kebutuhan akan kebebasan yang Mbak Dina inginkan. Oh gitu ya. Oke. Saya jadi lebih memahami diri saya sendiri sekarang. Berarti saya harus tetap seimbang. Kebutuhan kebebasan ya berarti ya saya bilang. Berarti kebutuhan kebebasan sama tanggung jawab saya akan tugas saya harus setara, harus sesuai. Harus seimbang gitu ya. Ya. Oke, saya sangat mengapresiasi atas keterbukaan Mbak Dina pada sesi konseling hari ini. Ya, saya juga mengapresiasi atas kesungguhan Mbak Dina dalam melaksanakan sesi konseling hari ini. Nah, saya ini melihat bahwa Mbak Dina ini memiliki kesadaran yang baik serta kemampuan untuk membuat pilihan yang lebih efektif untuk mengatasi masalah Mbak Dina sendiri ya. Iya, Seperti itu. Nah, terima kasih ya Bu. iya, sama-sama Mbak Dina. Ya, mungkin pada pertemuan berikutnya nanti kita akan melihat bagaimana perkembangan dari target-target yang Mbak Dina rencanakan tadi ya. Tadi targetnya apa yang pertama? Apa tadi Mbak Dina? Bikin komitmen sama diri sendiri, bikin daftar tugas, bikin skala prioritas, jadwal tugas, scroll, tetap ada logo untuk scroll, main-main, tidur, ada waktu untuk istirahat, dan bikin target. Iya, jadi intinya membuat keseimbangan antara kebutuhan akan kebebasan Mbak Dina untuk melakukan hal-hal yang disenangi dan juga memenuhi tanggung jawab akademik ya Mbak Dina. Iya. Jadi diselaraskan. Sama ini Bu, ya, ini loh Bu apa? Kerjakan tugas jam 7 sampai jam 9. Oh iya, benar. Nanti saya bikin di jurnal, saya bikin kayak jurnal kayak apa gitu, saya kasih ke Ibu. Jadi Ibu juga memantau saya gitu. Kalau saya nggak ada yang mantau, nanti saya takutnya balik lagi kayak ke awal. Oh iya, siap. Baik, sudah cukup bagus ya Mbak Dina untuk sesi konseling hari ini. Ya, makasih ya Bu. Sama-sama Mbak Dina. Oke, kalau gitu mungkin sesi konseling kita hari ini cukup sampai di sini ya Mbak Dina. Terima kasih atas keterbukaannya, atas kesungguhannya dalam melaksanakan sesi konseling hari ini. Semoga Mbak Dina bisa menjalankan rencana-rencana yang sudah dipaparkan tadi oleh Mbak Dina bisa berjalan dengan baik, dengan tepat waktu. Ya, semoga Mbak Dina juga tidak lupa atau tidak malas mengerjakannya. Siap Ibu. Semangat ya Mbak Dina. Iya Ibu, terima kasih. Ya, karena memang untuk mendapatkan kebebasan itu memang harus ada yang dikorbankan. Yes. Karena memang untuk mendapatkan apa yang Mbak Dina inginkan memang harus ada yang dilakukan, harus ada yang dikorbankan, seperti itu. Baik, kita akhiri saja ya sesi konseling hari ini. Insya Allah kita akan bertemu untuk minggu depan, minggu depan ya lebih tepatnya, untuk kita mengevaluasi juga apa yang perkembangan dari rencana-rencana yang sudah Mbak Dina katakan tadi ya. Iya Bu, terima kasih teman-teman juga sudah memberi kesempatan saya untuk datang ke sini konseling sama Ibu. Semoga kedepannya saya bisa berubah ya Bu. Iya. Dari pantauan dari Ibu juga dan dari Ibu juga. Terima kasih ya Bu. Amin. Oke Bu, saya izin pamit dulu ya Bu. Ya, Terima kasih untuk hari ini Bu. ya. Assalamualaikum.